Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Baris Ramadan. Halo, aku Nadia. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Mas Indonesia Fitri. Nama aku Reva Soekarma. Yang memiliki pengaruh, wewenang dan tanggung jawab untuk mengarahkan, mengelola orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya mereka memiliki karakter khusus yang memungkinkan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah proses pengaruh yang dinamis, di mana seorang individu atau kelompok memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh pemimpin ialah ketua kelas, kepala sekolah, ketua organisasi, rektorat, serta presiden. Sedangkan contoh kepemimpinan ialah membangun visi dan misi serta menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya Bu, kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Jurusan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kami saat ini sedang ditugaskan untuk mewawancarai tentang kepemimpinan Ibu. Ya, seperti yang Ibu bicarakan tadi, Ibu menjadi wakakurikulum ya? Iya, benar. Boleh Ibu perkenalkan diri Ibu? Oke, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Airwan Putra, SSI MPD. Ya, kebetulan sekarang mendapatkan amanah tugas tambahan menjadi wakakurikulum di SMA Negeri 1 Indralaya. Seperti itu. Ya. Boleh kami mulai sesi tanya jawab? Oke, siap. Silakan. Dimulai dari Oke. Saya namanya Sandra. Oke. Gimana sih Ibu mendefinisikan kepemimpinan di lingkungan sekolah? Oke, kepemimpinan. Ini kepemimpinan itu banyak aspek, ya. Guru juga sebagai pemimpin, iya. Seorang guru itu sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di kelas dipegang oleh guru. Kepemimpinan di sekolah itu dipegang oleh langsung bapak kepala sekolah. Seperti itu. Kalau di sini kan bapak kan, iya. Jadi bapak kepala sekolah. Di kepemimpinan itu, alhamdulillah, kami sangat mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Allah. Kami mendapatkan seorang pemimpin yang begitu baik, begitu mengerti. Iya, orangnya tidak suka marah, dia menyelesaikan permasalahan itu berdasarkan diajak ngobrol, nggak ngegas, seperti kata anak zaman now ya, ngegas. Iya, nggak ngegas, orangnya slow, tapi apapun masalahnya selesai. Tuh, masalah sebesar apapun selesai oleh beliau. Karena beliau memegang kepemimpinan itu secara di antara bukan otoriter seperti orang-orang yang ini ya. Banyak kan pemimpin itu otoriter, dia mau ini iya harus ini pendapat saya tidak bisa diubah, enggak. Segala sesuatu bapak ini langsung berdiskusi, menyelesaikan permasalahan, tidak mengambil penyelesaian dengan keakuan beliau, enggak. Ya, dia menyelesaikan permasalahan itu dengan cara bermusyawarah. Jadi permasalahan itu sebesar apapun akan selesai. Apalagi yang kecil. Karena kami mengandung prinsip seluruh orang di sekitar bapak, permasalahan itu yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Iya, jadi kalau kita semua seperti itu, tuh kepemimpinan bapak kepala sekolah kita sekarang. Iya. Luar biasa memang. Itu berarti ya Bu? Alhamdulillah sekali. Sejahtera berarti? Alhamdulillah kami mendapatkan ya. Ini benar sayang. Sekarang ibu baru ya
curhat sedikit ya. Boleh. Iya, Ibu sudah mengajar dari 2004 dari honor sampai Ibu jadi PNS, sudah melalui beberapa pemimpin ya. Dari banyak pemimpin yang Ibu hadapin, alhamdulillah sekarang Ibu benar-benar menjalankan tugas itu dengan nyaman, well-being. Terciptanya well-being di sekolah, kenyamanan. Iya, karena kita diserahkan kepada kita, Bapak itu percaya kepada kita. Iya, kepercayaan itu yang luar biasa. Kalau kita dikasih kepercayaan, auto kita pasti, wah ini dipercaya sama saya. Seperti sekarang, Ibu dipercaya sebagai wakakurikulum. Wah ini kepercayaan kepada saya, ini harus saya kerjakan dengan baik. Iya seperti itu. Ketika kita diberikan kepercayaan penuh, berarti kita, waduh ini harus kita bisa laksanakan dengan baik. Tuh, karena beliau memberikan kepercayaan penuh. Itu jarang seorang pemimpin langsung memberi kepercayaan itu ya. Kadang-kadang pemimpin mungkin ada kamu bawahan saya, mungkin kayak gitu ya. Ini enggak. Mereka Bapak menganggap kita sebagai rekan, saudara, partner. Iya sama, betul. Jadi kami lebih sekali sekarang, nyaman sekali. Kadang-kadang kalau udah sore nih, balik ke rumah. Iya, saking betul, saking nyamannya. Tapi untuk memotivasi teman-teman, kita selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih, kita menghargai apapun yang mereka lakukan. Seperti sekarang ada kegiatan event kelima, ada koordinatornya. Apapun yang mereka lakukan, adapun kesalahan mereka, kita jangan langsung judge. Kita nggak boleh. Ya, kita langsung misalnya ada kesalahan nih, ya nggak masalah. Kita selesaikan sama-sama. Ketika ketemu permasalahan di pelaksanaan, apa yang kita lakukan? Selalu mengucapkan terima kasih, luar biasa. Kita kasih absolut, kita kasih hapus mereka, apresiasi buat mereka. Ya, jangan segan, jangan sungkan mengucapkan terima kasih banyak. Apapun itu yang mereka lakukan, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, berkat Bapak, berkat Ibu, acara kita lancar. Apalah jadinya kalau betul. Itu yang kita ambil kebersamaan tadi. Jadi kita harus ya selalu, jangan kita merasa egois ya. Ini Ibu juga terus belajar gimana caranya kita selalu low profile. Itu yang mesti, apalagi kita sebagai bisa dibilang menjabat sekarang sebagai wakil, kita harus bisa sebagai jembatan antara kepala sekolah sama guru-guru. Kita menjembatani. Bukan kita memihak sini, bukan kita memihak sana, tapi kita terus menjembatani antara Bapak sama guru-guru sehingga kita dapatlah lebih seperti itu lagi. Ya, itu motivasinya, selalu mengucapkan terima kasih banyak. Jadi mereka merasa dihargai. Kita menghargai apapun yang mereka lakukan, sedikit apapun yang mereka lakukan, kita ucapkan terima kasih banyak. Di sini kita sudah bersama Kak Claudio Pratama sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Agon Ilir di periode 2023-2024. Nah, kita ini mau tanya-tanya nih sama Kakak tentang mengenai kepemimpinan. Nah, menurut Kakak sendiri itu bagaimana sih Kakak mendefinisikan apa itu kepemimpinan? Kalau bicara mengenai kepemimpinan, kakak pribadi mendefinisikannya itu ini kalau versi kakak pribadi ya. Jadi kepemimpinan itu merupakan suatu skill atau keterampilan yang dapat kita artikan sebagai proses ataupun keterampilan atau kemampuan yang dapat mempengaruhi, mengendalikan atau memimpin suatu perasaan atau mempengaruhi yang bisa kita lakukan terhadap orang lain. Jadi kepemimpinan itu seberapa pengaruhnya kita terhadap orang lain, seperti itu. Jadi bicara mengenai kepemimpinan ini ada banyak perbedaan antara kepemimpinan baik itu yang pimpinan maupun pemimpin. Nah, di sini kadang orang itu kadang-kadang suka bingung gitu kan, gimana cara membedakan antara pemimpin sama pimpinan. Kalau kakak boleh memberikan pendapat sedikit, bedanya itu
ada beberapa poin, tapi kita simpulkan saja menjadi satu poin, yaitu kalau bicara mengenai pimpinan itu, dia itu merupakan suatu seseorang yang memiliki kuasa, itu pimpinan. Tapi kalau bicara mengenai pemimpin itu ialah seseorang yang dapat memimpin satu atau dua orang atau lebih. Nah itu. Jadi kalau kita bicara pemimpin tadi, ya, pemimpin itu bisa ditemukan di mana saja gitu kan. Kita seperti ini, nah, pada saat kita sedang wawancara ada pemimpin kelompoknya. Nah, berarti dia memimpin teman-temannya untuk mengembangkan bagaimana caranya proses wawancara ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau pimpinan itu, dia itu yang berkuasa, dia yang menentukan. Paham gimana kan? Nah, itu bagi kakak untuk mendefinisikan secara garis kecil dan arti dari pimpinan. Pimpinan itu kan di atas kan, di bawahnya itu ada yang namanya pemimpin dan pimpinan. Benar kakak? Oke, mungkin ada teman-teman nih yang mau tanya lagi sama kakaknya. Dari saya, boleh. bagaimana cara kakak mengatasi perbedaan pendapat? Nah ini salah satu poin menarik juga, perbedaan pendapat. Kalau bicara perbedaan pendapat ini hal yang sering kita jumpai di suatu organisasi. Kadang bukan perbedaan pendapat saja sih, suatu masalah-masalah yang seperti kayak persirkelan, berkelompok dan sebagainya itu juga menjadi suatu masalah yang besar dalam organisasi. Tapi bisa dikatakan zolim gitu kan, ataupun bisa dikatakan munafik juga kalau misalnya sekiranya itu dalam suatu organisasi sekarang ini tidak ada yang namanya perselingkuhan. Nah, untuk mengatasi yang namanya perbedaan pendapat, kemudian ada yang perselingkuhan kayak gitu, hal yang paling penting itu ialah tadi dengan adanya komunikasi. Itu yang menjadi poin pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai pemimpin itu harusnya mengerti nih, bagaimana keadaan kondisional yang ada di anggota kita. Misalnya di satu organisasi itu mempunyai yang namanya anggota dari UPH itu punya satu circle A dan circle B. Tapi mereka ini pada saat rapat seringkali kita jumpai berbeda pendapat seperti itu kan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi? Bagi kakak, cara kita menyikapi tadi ialah dengan cara duduk bersama, mengumpulkan argumentasi dari kelompok A dan kelompok B. Pada saat nanti sudah ditemukan, cari titik tengahnya. Kalau sekiranya itu belum dapat titik tengahnya, nanti coba didiskusikan di luar dari forum itu. Apakah hal ini bisa kita lakukan diskusi ulang kan? Kemudian apakah ini ada cara lainnya? Nah, kalau kita sudah melakukan yang namanya dengan cara diskusi, duduk bersama gitu kan. Nah, insya Allah pasti bakal temu titik celahnya tadi, perbedaan pendapat tadi. Kan? Jadi bagaimana caranya juga kita harus bisa, selain komunikasi juga, kita juga harus menanamkan yang namanya profesionalisme dalam diri seorang anggota tadi. Kita kan nggak jadi masalah juga nih sekarang ini kan, antara kelompok A dan kelompok B ini berbeda pendapat. Kelompok A dan kelompok B ini punya circle, nggak jadi masalah. Tapi pada saat dalam satu organisasi, bagaimana caranya kelompok A dan kelompok B ini harus profesional dalam menjalankan yang namanya sebagai anggota tadi atau sebagai kepanitiaan. Kalau dalam satu kelompok itu saja ada yang memang membuat rusuh lah, atau yang sering ngibah bahasanya tadi kan, ya otomatis pasti akan menghancurkan atau membuat lubang pada kapal tersebut atau membuat lubang pada organisasi tersebut kan. Nah, jadi salah satu cara yang harus kita lakukan tentunya sebagai seorang pemimpin, yaitu dengan cara selalu menanamkan yang namanya komunikasi dan sikap profesionalisme. Dan kita harus juga mengerti kondisional nih, pada saat sudah melihat kayak nggak beres lagi nih, harus cepat-cepat kita ambil keputusan. Bagaimana caranya harus kita selesaikan masalah tersebut. Nah itu, kalau kita diamkan saja, nggak kita tengahi nih kan, ya otomatis mereka bakal menjadi bakal saling singgung-singgung, bahkan bisa saling bertentangan mereka tadi. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang pemimpin tadi ada 3 tadi kan. Yang pertama, komunikasinya juga harus dijalankan dengan kedua pihak ini. Kemudian yang kedua juga ada yang namanya tanamkan sikap profesionalisme, dan yang keempat yaitu menjadi penengah dalam suatu organisasi, dalam suatu Mungkin perkumpulan. itu saja ya pertanyaan kita tentang sesi kali ini. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.